Sahabat Inovasi, jumpa bersama saya Nur Santi dari Badan Litbang Provinsi Sumatera Selatan dalam acara One Day, One Innovation. Satu hari, satu inovasi, tiada hari tanpa inovasi. Sahabat Inovasi, saat ini inovasi menjadi sebuah keharusan. Dunia terus berubah, maka kita harus adaptif dan inovatif. Untuk menginspirasi, kami hadir bersama inovator hebat dengan inovasi-inovasinya dalam acara One Day, One Innovation. Sahabat inovasi dimanapun Anda berada, saat ini kita sudah kedatangan seorang narasumber muda nih. Beliau adalah Salwa Ghasani Ramzi. Nah, Salwa ini berasal dari Poltekkes Kemenkes nih. Nah, inovasi yang dihadirkan adalah tepung cangkang telur sebagai sumber kalsium pada tekwan. Tentunya tekwan ini merupakan makanan yang berasal dari provinsi kita ya. Nah, sekarang akan kita kulas lebih lanjut nih, seperti apa nih inovasi yang dibuat oleh Salwa ya. Halo Salwa, apa kabarnya nih? Halo, baik alhamdulillah Bu. Alhamdulillah baik ya, tetap menjaga kesehatan ya meskipun sekarang Mhm. sudah boleh melepas masker di area-area tertentu ya. Iya Bu. Nah, Salwa ini kan inovasinya mengenai tepung cangkang telur yang dibuat sebagai bahan tambahan ya Mhm. pada tekwan. Nah, Iya benar. apa sih yang melatar belakangi inovasi Salwa ini? Silakan. Jadi sebelumnya Salwa tuh melihat banyak sekali cangkang telur di rumah Bu yang Mhm. terbuang. Terus Salwa baca-baca juga ada data di tahun 2020 bahwa telur ayam itu produksinya mencapai 100.000 36.000 ton. Mhm. Jadi banyak sekali kan Bu. Mhm. Terus yang Salwa ketahui bahwa cangkang telur itu biasanya diolah menjadi suatu kerajinan atau pupuk untuk tanaman. Saya tidak pernah mendengar bahwa cangkang telur itu dijadikan bahan tambah makanan atau makanan gitu Bu, tabu sekali gitu. Mhm. Tapi Salwa berinisiatif, berinovasi untuk mencari tahu kandungan lain di cangkang telur ini apa sih gitu. Jadi Salwa baca-baca beberapa literatur, ternyata kulit cangkang telur ini bisa dimakan Bu dengan Mhm. pengolahan yang tepat gitu. Mhm. Kandungan kalsiumnya tinggi sekali. Jadi Salwa beride untuk membuat kulit cangkang telur ini menjadi suatu tepung atau bubuk yang sangat halus yang bisa ditambahkan ke produk makanan. Jadi Salwa pikir Salwa bakal nambahin bubuk cangkang telur ini ke tekwan. Mhm. Kenapa harus tekwan? Karena seperti yang kita ketahui, tekwan di Palembang itu salah satu makanan yang populer, Bu ya. Disenangi oleh seluruh masyarakat, berbagai kalangan. Terus tujuan lain juga Salwa mengenalkan tekwan ini kepada teman-teman semua yang belum tahu tentang tekwan, bahwa ada loh makanan khas Palembang lain selain pempek yang sama enaknya, yaitu tekwan. Gitu. Oke, jadi awalnya karena melihat limbah telur tadi Iya, ya, karena banyak sekali, terus jarang sekali tadi bisa dimanfaatkan mhm. sebagai salah satu bahan tambahan dalam makanan Iya ya. Bu, benar sekali. Nah, ini kalau misal tadi kan tujuannya sudah disebutkan ya, ada tujuan lain tidak? Atau karena kenapa sih memilih dari cangkang telur Heeh. ini? Tujuan lainnya Salwa tuh ingin mencari alternatif lain atau solusi lain eh, sebagai penambah kandungan kalsium, Bu. Mhm. Selain susu sapi dan suplemen kalsium. Seperti yang kita tahu, Bu, masyarakat di luar sana itu ada yang beberapa yang alergi terhadap susu sapi. Mhm. Lalu kalau mengkonsumsi kalsium, suplemen kalsium sendiri itu memiliki harga jual yang lumayan. Mhm. Mungkin dari penemuan ini, dari bubuk cangkang telur ini, masyarakat bisa mengkonsumsi sumber kalsium yang mudah didapat dan mudah diolah. Gitu. Oke nih sahabat inovasi, luar biasa sekali nih inovasi dari Salwa nih. Salwa setelah mendapatkan cangkang telur untuk ditambahkan ke dalam makanan tekwan nih ya, Mm-mm. kalau boleh tahu nih prosesnya seperti apa sih sampai didapatkannya bubuk tadi? Jadi saya akan menjelaskan proses bubuk cangkang telur dulu ya Bu. Jadi saya kumpulin dulu kulit-kulit telurnya, sudah Mhm. saya kumpulin, saya bersihkan, saya cuci menggunakan sabun dan air mengalir. Lalu kulit-kulit yang warna putih atau kulit ari pada telur itu saya kupas. Mhm. Kenapa dikupas? Karena kulit itu bakal menggumpal Bu Oke. ketika digiling. Jadi setelah kulit itu dikupas, saya rebus dengan suhu 100 derajat Celcius selama 15 menit Mhm. untuk membunuh salmonellanya. Mhm. Setelah direbus, ditiriskan sebentar, dilanjutkan dengan pengovenan. Di Mhm. sini saya menggunakan metode oven dengan suhu 120 derajat selama 1 jam 30 menit. Mhm. Setelah di oven,
itu Salwa lanjut ke penggilingan menggunakan blender. Setelah penggilingan, Salwa lakukan 2 kali penyaringan, Bu. Yaitu 120 ml dan 300 ml. Itu fungsinya biar ketika kulit cangkang telurnya dimakan tidak ada rasa berpasir di mulut. Oke. Oke, nah itu kan, sudah sampai saat itu, proses tersebut kita udah dapatkan bubuknya ya. Mhm. Nah, tadi kan Salwa sempat menyinggung nih, untuk menghilangkan atau membunuh bakteri Iya, salmonellanya. Bu. Nah, apakah sempat diuji coba nih? Misalnya diuji cobakan di laboratorium, berapa sih persentase kalsium yang dari, Mhm. bubuk Iya, tepung, cangkang tadi ya? iya. Atau kandungan salmonellanya menjadi benar-benar nol atau bagaimana tuh? Kalau kandungan kalsium sendiri di bubuk cangkang telur itu sudah pernah diteliti, Bu, Mhm, di laboratorium. mhm. Dalam 100 gram bubuk cangkang telur itu mengandung sekitar 44.000 miligram kalsium 100 Oke. gramnya. Tapi untuk bakteri salmonella pada produk tekwan cangkang telur ini butuh penelitian lebih lanjut, Bu, karena Oke, sama belum meneliti sampai kandungan bakteri salmonellanya. oke. Jadi nanti mungkin bisa dilanjutkan kembali ya. Sama teman-teman. Baik nih Salma, tadi kan udah dari ditepungkan lalu dibuat menjadi tekwan nih. Mhm. Apa nih tanggapan mungkin, sudah diuji belum nih tekwan ini seperti apa? Apakah ada perbedaan rasa nih dengan Iya. tekwan yang sebelumnya atau dengan tekwan yang sudah dicampur dengan tepung cakang Mhm. telur tadi? Jadi, sebelum produk ini keluar, Salwa Mhm, melakukan uji organoleptik dulu, Bu, mhm, terhadap beberapa panelis. mhm, Nah, alhamdulillah, komentar-komentar para panelisnya itu suka semua, dan alhamdulillah tidak ada perbedaan rasa dan tekstur tadi, Bu, karena mhm, penggunaan dalam, 1 resep ini hanya 1 gram tepung bubuk cangkang telur dan juga dilakukan 2 kali penyaringan tadi, Bu, ya, yang mhm, 300 ml dan itu sangat halus. Jadi tidak mempengaruhi tekstur dan rasa. Tetapi kalau menggunakan bubuk cangkang telurnya di atas 1 gram atau berapa gitu banyak, mhm, mungkin bisa mempengaruhi rasa, tekstur, dan warnanya, Bu, pasti. mhm. Mhm. Jadi tergantung dari komposisi Mhm. pembuatannya tadi itu Iya, Bu, ya, mhm. mungkin hanya sekian persen Mhm. ditambahkan bubuk tersebut Iya namun, benar, Bu. sudah menambah, gizi kalsium tadi ya Mhm. di tekwannya itu. Nah Mhm. nih Salwa, eee, kan ini baru ya Iya. untuk bubuk kalsiumnya. Kalau Salwa lihat yang saat ini nih, kalau misalnya sudah ada apakah sudah ada tepung kalsium yang lain nih selain tepung yang Salwa buat nih kalau sudah ada nih, apa sih yang membedakannya? Mungkin kalau dari segi harga ya lebih mahal atau bagaimana nih? Kalau tepung-tepung kalsium itu salah taunya ada tepung tulang ikan lele, Bu. Mhm, Tepung tulang ikan lele. Kalau dibandingkan dengan tepung cangkang telur, mungkin lebih tinggi kandungan pada tepung cangkang telur ya, Bu, ya. Lalu untuk mendapatkannya, kalau lele kan perlu di-fillet dulu, mhm, dagingnya, terus diambil tulangnya, mhm. agak perlu ke pasar gitu, Bu. Sedangkan cangkang telur kan kita bisa ngambil di sekitar rumah, di rumah pasti ada cangkang telur gitu, Oke, jadi, mudah kalau didapat dari gitu, sisi Bu. pembuatannya lebih Mhm, mudah ya untuk iya yang benar. cangkang telur. Nah, ini Mhm. kalau saya penasaran nih sahabat inovasi, dari cangkang telur yang Salwa kumpulkan nih ya, itu menjadi berapa persen nih setelah dibubukkan nih? Kalau cangkang telur kemarin Salwa buat dari 200 cangkang telur murni Mhm, sebelum dijadikan bubuk, untuk menjadi bubuk 300 ml itu sekitar 30%-annya, Bu. Heeh. 30%. Jadi kemarin uji cobanya dengan berapa kilo, cangkang nih? Cu berapa kali ya kemarin tuh ada 3 kali, Bu. 3 Jadi kali 600 gram. 600 gram, oke. Nah, sahabat 3 inovasi kali. ini mungkin bisa dicoba nih ya di rumah, Mhm. karena kan tadi seperti yang Salwa jelaskan sebenarnya proses pembuatannya tidak terlalu sulit Sulit, ya. iya. Atau nanti kalau memang sahabat inovasi ini mungkin ada yang penasaran nih, Iya. nanti bisa menuliskan, komen nih di link YouTube kita di podcast One Day One Innovation, nanti bisa bertanya langsung nih ke Salwa atau nanti jika sudah menuliskan komen kami, sampaikan kepada Salwa nih untuk pertanyaan-pertanyaan yang sahabat inovasi, ajukan di link YouTube kita nanti. Nah ini Salwa, kalau saat ini kan ini tentunya dalam proses pembuatannya sudah pernah dicoba dan sudah juga pernah diuji panelis ya. Iya, Bu. Nah, mungkin ada himbauan atau harapan nih untuk teman-teman yang lain, silakan. Jadi harapan saya semoga, produk tekwan bubuk cangkang telur ini bisa dikenal oleh masyarakat luas, lalu masyarakat luas itu tidak tabu terhadap bubuk cangkang telur itu bisa dimakan sebenarnya. Untuk alternatif atau pilihan lain sebagai penambah sumber kalsium selain susu sapi dan suplemen kalsium tadi, Bu. Oke nih, sahabat inovasi mungkin bisa mencobanya nih di rumah ya. Nah, soal mungkin yang terakhir nih, Iya, Bu. ucapan terima kasih mungkin bisa disampaikan untuk pihak-pihak yang sudah mensupport dalam inovasi ini, silakan.
Saya selalu ucapkan terima kasih kepada Bapak Gubernur Sumatera Selatan, Bapak Herman Deru. Terima kasih kepada Bapak Muhammad Taswin sebagai Direktur Poltekkes Kemenkes Palembang. Terima kasih kepada Ibu Susiani sebagai Kepala Jurusan Gizi Poltekkes Kemenkes Palembang. Dan yang terkhusus terima kasih kepada Ibu Imelda Telisa, pembimbing utama saya. Terima kasih atas saran dan masukannya sehingga saya bisa menyelesaikan penelitian ini dengan tepat waktu. Tak lupa juga terima kasih kepada kedua orang tua saya, ayah dan ibu, serta teman-teman lain. Terima kasih support dan dukungannya selama ini. Oke, ini Salwa terima kasih sekali ya Iya, Bu. sudah hadir bersama kami di sini di podcast One Day One Innovation. Tentunya kami tunggu lagi nih untuk Iya. inovasi-inovasi yang berikutnya Iya, mudah-mudahan, untuk kita Bu. sharing kembali bersama sahabat inovasi. Nah, sahabat inovasi tentunya belajar dari Salwa nih. Dimanapun kita berada, mungkin kita harus lebih peka terhadap lingkungan kita supaya bisa menghadirkan suatu inovasi. Contohnya dengan melihat limbah telur yang ada nih. Dengan apa sih dari limbah tersebut bisa kita manfaatkan menjadi apa? Sehingga bisa menjadi suatu inovasi yang bermanfaat bagi kita semua dan tentunya juga bisa berdampak ekonomi. Nah, sahabat inovasi, dalam mencari inovasi tentunya tidak perlu khawatir. Ingat, kita memiliki jurus 4S. Setiap orang adalah inovator, setiap masalah peluang inovasi, setiap solusi harus sinergi, dan setiap inovasi harus konkret hasilnya. Salam inovasi. Inovasi.